Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Matematika UNIP dengan anggota Saya Mutia Anggraini dengan NPM A1 C021015. Saya Zulfida Saranti dengan NPM A1 C021005. saya Almahera dengan NPM A1 C021037. Saya Anissa Nurliza dengan NPM A1 C021039. Saya Siti Tri Rahayu dengan NPM A1 C021013. Di sini kami kelompok 1 akan membuat video pemecahan masalah yang berkaitan dengan mata kuliah kalkulus, baik itu kalkulus perubahan banyak dan kalkulus tingkat lainnya. Di mana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Nur Alia Irsal SPD MPD dan Bapak Teddy Alfra Siagian SPD MPD. Untuk penjelasan pemecahan masalahnya bisa teman-teman cek di video berikut ini. Baik teman-teman, di sini sudah ada permasalahan yang akan kita pecahkan, yaitu dengan soal seorang fisikawan mempunyai 100 cm kawat duri yang akan dipergunakan untuk membuat rangkaian alur listrik dengan dua penampang berbentuk persegi panjang identik yang berdampingan seperti yang diperlihatkan pada gambar. Berapa ukuran seluruh keliling agar luas maksimum? Kita masuk ke penyelesaian, kita selesaikan penyelesaian. Pertama, kita misalkan X sama dengan lebar dan Y sama dengan panjang. Karena tersedia 100 cm kawat, maka X ditambah Y, maka X ditambah Y sama dengan 100. Harus jumlahnya 100 karena fisikawan mempunyai 100 cm. Sebelumnya bisa kita lihat pada gambar. Di sini sudah ada X dan Y. X tadi merupakan lebar dan Y merupakan panjang. Garis yang mempunyai lebar yang sama itu ada 3. 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis 3 dikali X ditambah. Sementara Y di sini mempunyai 2 garis yang sama panjang. Berarti di sini ditambah 2 dikali Y sama dengan 100. Maka 3 dikali X yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 100. Selanjutnya yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 3X, yaitu hasilnya 2Y sama dengan 100 dikurang 3X. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Kedua ruas dibagi 2. Maka dapatlah hasil Y sama dengan 100 dibagi 2, 50. Dan min 3X dibagi 2 yaitu min 3/2X. Kemudian kita akan mencari luas total A. Diberikan oleh A sama dengan X, Y. Kenapa X, Y di sini? Karena tadi luas penampang itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang luasnya panjang kali lebar. Tadi sudah kita misalkan X sama dengan lebar, Y sama dengan panjang. Maka di sini kita tulis A sama dengan XY atau kata lain A sama dengan
lebar kali panjang atau panjang kali lebar. Kita masukkan Y-nya, karena kita tadi sudah mendapatkan Y-nya, maka X dikali, kita masukkan Y-nya, 50 min 3/2X. Lalu kita kalikan. X dikali 50, 50X. X dikali min 3/2X, yaitu hasilnya min 3/2X kuadrat. Maka didapatlah hasil luas total A adalah 50X min 3/2X kuadrat. Nah, jadi tadi kita sudah ketahui bahwa luas total dari A adalah 50X min 3/2X kuadrat. Nah, di sini luas maksimum akan tercapai saat turunan dari luas total, yaitu A tadi sama dengan 0. Sekarang kita cari turunan dari luas totalnya. Luas totalnya tadi adalah 50X min 3/2X kuadrat. Jadi turunannya adalah, turunan dari 50X adalah 50 min 2 dikali 3/2X. Nah, turunannya adalah 6/23X. Nah, jadi turunan dari luas total, yaitu turunan dari luas total A adalah 50 min 3X. Karena tadi tercapai apabila turunan dari luas totalnya ini sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan 50 min 3X. 3X sama dengan 50, kedua ruas kita bagi dengan 3, jadi kita dapat X sama dengan 50/3 cm. Nah, karena fisikawan tersebut memiliki 100 cm kawat dan ingin membuat rangkaian alur listrik dengan penampang berbentuk persegi panjang yang identik dan berdampingan. Jadi penampangnya tadi seperti ini. Dia ada 3 sisi, yaitu sisi X yang sama panjang, karena dia berdampingan. Jadi sisi tengah ini adalah satu sisinya, jadi ada 3X. Kemudian untuk panjang kawat maksimum, yaitu berada di interval Nah, karena kita memiliki 100 cm kawat dan juga 3 sisi X yang sama panjangnya. Jadi, sisi X ini berada di interval. Nah, 3X ini lebih dari sama dengan 0 dan 3X ini kurang dari sama dengan 100. Kita cari X-nya. Jadi kita bagi dengan 3, 0 dibagi 3, kurang dari sama dengan 3X dibagi 3, kurang dari sama dengan 100 dibagi 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0,
kurang dari sama dengan 3x dibagi 3 sama dengan x, kurang dari sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 100 per 3. Untuk ketiga sisi rangkaian alur listrik dengan panjang x, panjang kawat maksimum yang dibutuhkan berada di interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 100 per 3. Nah teman-teman, dari langkah sebelumnya kita sudah memperoleh turunan pertama dari A, atau kita tulis di sini diketahui turunan pertama dari A, atau dinotasikan turunan pertama itu dalam matematika D per dx dari A sama dengan 50 dikurang 3x. Langkah berikutnya kita akan menentukan titik stasioner. Titik stasioner akan diperoleh apabila suatu turunan pertama dari suatu fungsi x itu sama dengan 0 atau bernilai 0. Sehingga untuk titik stasioner dari fungsi A yaitu apabila turunan pertama dari A sama dengan 0, sehingga 50 dikurang 3x sama dengan 0. Agar ruas kiri itu hanya suku yang memiliki variabel, maka kedua ruas itu kita kurangkan dengan konstanta, yaitu 50. Sehingga 50 dikurang 50 dikurang 3x sama dengan 0 dikurang 50. Sehingga didapat 50 dikurang 50 itu 0. Negatif 3x akan sama dengan 0 kurang 50, negatif 50. Nah, yang kita perlukan yaitu titik kritis di mana kita perlukan x sama dengan. Sehingga agar ruas kiri itu hanya memiliki variabel x dengan koefisien 1, maka kedua ruas itu kita bagi dengan negatif 3. Sehingga min 3x per dibagi negatif 3 sama dengan min 50 juga dibagi dengan negatif 3. Sehingga didapat x sama dengan negatif 50 dibagi negatif 3 yaitu adalah 50 per 3. Nah, sehingga kita peroleh tadi titik stasioner itu adalah x sama dengan 53. Sehingga titik kritisnya kita peroleh yaitu meliputi titik-titik ujung dan juga titik stasioner, di mana titik ujung kita dapat pada langkah sebelumnya yaitu 0 dan 100 per 3. Untuk titik stasioner yaitu 50 per 3. Sehingga kita tulis secara berurutan dari bilangan terkecil yaitu 0, 50 per 3 dan 100 per 3. Nah, ini adalah titik kritis dari fungsi A, yaitu 0, 50 per 3, dan 100 per 3. Nah, selanjutnya, kita substitusikan ketiga titik kritis ini ke dalam persamaan A sama dengan 50x min 3 per 2 dikali x kuadrat. Untuk titik pertama, yaitu titik 0. Substitusi ke persamaan A. Nah, sehingga didapat A sama dengan 50x min 3 per 2 dikali x kuadrat. Sehingga A sama dengan 50, x-nya kita substitusikan 0 dikali 0 dikurang 3 per 2 dikali 0 kuadrat. Sehingga A kita peroleh yaitu 50 dikali 0, 0, min 3 per 2 dikali 0 dikuadratkan itu 0. Sehingga A sama dengan 0. Untuk titik berikutnya yaitu titik 50 per 3. Substitusi ke persamaan A. A sama dengan 50x min 3 per 2 dikali x kuadrat.
A sama dengan 50 dikali 50 per 3 min 3 per 2 dikali 50 per 3 dikuadratkan. Sehingga A sama dengan 50 dikali 50 per 3 dikurang 3 per 2 dikali 50 per 3 kuadrat, yaitu sama dengan 50 dikali 50 2500 per 9. Sehingga A sama dengan 50 dikali 50 2500 per 3 dikurangkan dengan, ingat, apabila ada pecahan dikali dengan pecahan, maka konsepnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga 3 kali 2500 yaitu 7500 per 2 kali 9 18. Nah, apabila berbentuk pecahan seperti ini, teman-teman harus menyamakan penyebutnya agar bisa kita operasikan. Sehingga A sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 18, karena 18 merupakan kelipatan 3. Sehingga 18 untuk ruas kiri sebelum tanda kurang. 18 dibagi 3 yaitu 6. 6 dikali 2500 yaitu sama dengan 15.000. Kita kurangkan 18 dibagi 18 1 dikali 7.500 yaitu 7.500. Sehingga kita dapat A sama dengan 15.000 dikurang 7.500 yaitu sama dengan 7.500 per 18. Dapat kita ubah ke dalam bentuk desimal sehingga A aproksimasi dengan 416,67. Ingat, satuan dari soal yaitu cm, sehingga kita ketahui bahwa A itu adalah luas dari penampang yang akan dibuat menjadi rangkaian alur listrik. Sehingga untuk titik 50 per 3 apabila disubstitusi akan menghasilkan luas aproksimasi dengan 416,67 dengan satuan cm kuadrat. Nah, dua titik udah kita substitusikan. Selanjutnya kita substitusi titik ketiga yaitu titik 100 per 3. Substitusi ke persamaan A. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, untuk variabel X itu kita ganti dengan titik 100 per 3, sehingga 50X min 3 per 2X kuadrat sama dengan A sama dengan 50 dikali 100 per 3 dikurang 3 per 2 dikali 100 per 3 dikuadratkan. Sehingga kita dapat A sama dengan 50 dikali 100 per 3 dikurang 3 per 2 dikali 100 per 3 dikuadratkan, di mana 100 per 3 dikali 100 per 3 yaitu sama dengan 10.000 per 9. Sehingga A sama dengan 50 kali 100 yaitu 5.000 dibagi 3 dikurang. Ingat, apabila pecahan dikalikan dengan pecahan, maka konsepnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 10.000 yaitu 30.000. 2 kali 9 yaitu 18. Nah, sekarang tinggal kita operasikan seperti langkah sebelumnya, di mana kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebut yang di mana memiliki kelipatan 3 18 yaitu 18. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 5.000 yaitu 30.000. Dikurang 18 dibagi 18 1 dikali 30.000 yaitu 30.000. Sehingga A kita dapat 30.000 dikurang 30.000 0 per 18.
Teman-teman masih ingat kan, apabila 0 menjadi pembilang, maka pecahan tersebut akan sama dengan 0. Apapun penyebutnya, apabila pembilangnya 0, maka pecahan tersebut akan bernilai 0. Nah, sehingga sudah kita dapatkan, dari ketiga titik yang disubstitusikan, didapatkan untuk titik 0, A akan sama dengan 0. Untuk titik 50/3, A akan aproksimasi dengan 416,67 cm². Untuk titik 100/3, A yang didapatkan yaitu sama dengan 0 cm². Nah, teman-teman ingat kan, yang ditanya dari permasalahan yaitu berikan luas maksimum. Berapa ukuran dari penampang apabila luas yang diberikan adalah luas maksimum? Dapat kita lihat dari nilai-nilai berikut bahwa luas maksimum diperoleh dari proses substitusi dari titik 50/3. Sehingga titik 50/3 kita substitusikan ke dalam X dari panjang dan lebar. Nah, kita sudah mendapatkan titik yang apabila disubstitusikan menghasilkan luas maksimum, yaitu adalah X sama dengan 50/3, di mana saat disubstitusikan ke persamaan luas atau A sama dengan titik 50/3 menghasilkan A aproksimasi dengan 416,67 cm². Ingat, pada langkah pertama kita memisalkan bahwa X itu merupakan lebar dan Y itu sama dengan panjang. Pada langkah pertama kita sudah mendapatkan persamaan dari Y atau persamaan dari panjang penampang yang diperlukan. X adalah lebar, sehingga X itu sama dengan 50/3. Persamaan Y pada langkah pertama yaitu Y sama dengan 50 dikurang 3/2 dikali X, di mana X merupakan lebar dari penampang. Sehingga kita substitusikan lebar dari penampang yang kita dapat yaitu Y sama dengan 50 dikurang 3/2 dikali 50/3. Sehingga kita dapat Y sama dengan 50 dikurang 3 dikali 50 yaitu 150, 2 dikali 3 yaitu 6. Sehingga Y sama dengan, kita dapat samakan penyebut kembali agar pecahan dapat dioperasikan, sehingga apabila disamakan penyebutnya menjadi 6 dikali 50 yaitu 300 dikurang 150. Sehingga kita dapat Y sama dengan 150 dibagi 6. Sehingga Y sama dengan 25 cm. Dan lebarnya X sama dengan 50/3 cm. Sehingga kita peroleh ukuran dari penampang agar fisikawan tersebut menghasilkan penampang dengan luas maksimum, yaitu harus memiliki ukuran penampang di mana X, atau kita notasikan X tadi merupakan lebar sama dengan 50/3 cm, dan Y yaitu panjang sama dengan 25 cm. Dan apabila panjang dan lebar ini dikalikan akan menghasilkan luas penampang yang maksimum, di mana luas penampangnya akan aproksimasi dengan 416,67 cm². Sehingga fisikawan tersebut akan dapat membuat penampang rangkaian alur listrik dengan luas maksimum apabila penampang tersebut memiliki ukuran panjang 25 cm dan lebar 50/3 cm. Nah, itu adalah penjelasan pemecahan masalah dari topik yang pertama. Nah, untuk pemecahan masalah
Topik yang kedua itu akan dijelaskan pada video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal di mana soalnya itu harus membawa perahu dengan kecepatan 2 feet per detik terhadap anak laki-laki. Oke, untuk itu yang ditanya yaitu adalah ds per dt. Jawab. Sebelumnya kita harus membuat segitiga siku-siku dengan komponen yaitu X, Y, dan S. Di bagian sini itu adalah anak laki-laki dan di sini adalah perahu. Baik, kita buat itu permisalan atau turunan yaitu dx dt itu sama dengan 2, dy dt itu sama dengan 4, dan s kuadrat itu adalah hipotenusa atau jarak antara anak laki-laki dengan perahu, yaitu menjadi s kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai 2 ini menjadi 2s ds per dt sama dengan 2x dx per dt ditambah 2y dy per dt. Dari persamaan ini maka didapatkan persamaan ds per dt sama dengan 2x ditambah 4y per s. Tadi telah diketahui bahwa t itu sama dengan 3, x sama dengan 6, y sama dengan 12, dan s sama dengan 6 akar 5. Maka dapat kita substitusikan yang telah diketahui ke dalam persamaan. ds per dt sama dengan 2 dikali 6 ditambah 4 dikali dengan 12 per S, di mana S tadi adalah 6 akar 5. ds per dt sama dengan 12 ditambah 48 per 6 akar 5. ds per dt sama dengan 60 per 6 akar 5. 60 per 6 akar 5 ini dapat kita sederhanakan dengan membagi 6 sama dengan 10 per akar 5. Nah, 10 per akar 5 ini dapat kita sederhanakan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Maka 10 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 10 akar 5. Akar dikali akar, maka akarnya habis atau hilang menjadi 5. 10 akar 5 per 5 ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Maka didapatkan 2 akar 5 atau 4,47 feet per second. Jadi cepat perahu itu bergerak menjauhinya ketika T sama dengan 3, yaitu 4,47 feet per second. Itulah video penjelasan pemecahan masalah dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Kami akhiri. Wassalam.